Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Nama saya Neng Agustiani Suci Septiani. Nama saya Jonathan Kiyosaki Sigalingging. Nama saya Muhammad Fikron Irwan. Nah, baik. Pada video di mata kuliah kualitas dan pengujian perangkat lunak ini, kami akan menjelaskan penggunaan ESLint untuk static code analysis pada kode JavaScript atau TypeScript. Sebelum itu, video ini akan mencakup konsep dari static testing, manfaat ESLint, instalasi singkat, contoh pendeteksian masalah kode, hingga cara membaca hasilnya. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih ESLint tersebut? Nah, ESLint merupakan tools linter untuk menganalisis kode pada JavaScript atau TypeScript dan menemukan masalah tanpa menjalankan programnya. Kemudian, untuk pengujian apa ESLint ini digunakan? Nah, ESLint ini digunakan untuk pengujian static code analisis yang memeriksa kualitas dan konsistensi dari kode tersebut. Nah, selain itu, cara menggunakan ESLint ini yaitu dengan cara automatization, yaitu otomatis memindai kode dari satu kode ke kode lainnya. Nah, kemudian ESLint ini juga termasuk ke dalam jenis pengujian non-fungsional, serta bisa dikatakan open source, yaitu lisensi MIT dan standarnya itu standar industri. Nah, konsep testing yang berkaitan dengan ESLint ini adalah yang pertama static testing, yang dimana menganalisis kode tanpa menjalankan programnya. Kemudian ada code smell, yang dimana indikasi kode yang berbau atau dalam kata lain itu buruk, meski tidak menyebarkan crash seketika. Selain itu, severity, yang dimana tingkat keparahan isu. Terdapat warning, peringatan, versus error, yaitu harus diperbaiki. Nah, apa sih manfaat dari tools ESLint ini? Nah, ada beberapa manfaat dari ESLint. Yang pertama, deteksi dini. Dia akan menemukan error sebelum runtime. Yang kedua, kecepatan. Dia akan memeriksa ribuan baris kode dalam hitungan detik. Yang ketiga adalah konsistensi. Dia akan menjaga gaya penulisan kode seragam dalam tim. Yang terakhir yaitu maintainability, yang dimana kode lebih mudah dibaca dan dirawat. Nah, selanjutnya yaitu persiapan dan instalasi tools ESLint ini. Nah, adapun tools yang pertama yaitu adalah environment. Kita pastikan kita tuh berada pada bagian node.js yang sudah terinstal. Kemudian kita akan mengakses eslint.org untuk dokumentasi. Nah, step yang kedua yaitu penginstalan, di mana kita akan menginstal atau pada CMD kita akan ketikkan npm init eslint/config. Yang ketiga, kita akan mengkonfig ESLint tersebut, yang dimana gunakan file eslint.config.js untuk menentukan aturan ataupun rules yang harus digunakan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Fikron. Oke, selanjutnya itu ada studi kasus. Nah, yang dimana studi kasusnya ini objek ujinya yaitu file JavaScript. Kita akan menguji file script.js yang mengandung potensi bug dan gaya penulisan yang tidak konsisten. Aspek yang diujinya yang pertama ada kualitas, yang kedua keamanan, dan yang ketiga konsistensi.
Nah, batasannya tidak menguji logika bisnis saat aplikasi berjalan runtime. Lanjut. Nah, lanjut. Yang ini ada skenario test case-nya. Skenario test case-nya itu yang ada terdiri ID, line rules, ada masalah code, dan aspect result. Nah, di sini TC01 yaitu no unit parse. Nah, jadi masalah kodenya variabel didefinisikan tapi tidak dipakai. Di sini menyebutkan error X is defined but never used. Nah, terus yang kedua itu ada no var, penggunaan keyword var. Errornya dia menunjukkan varnya useless atau false. Nah, terus ada EQ, ya masalah code-nya loose equality, double sama dengan ya, terus warningnya aspeknya. Nah, terus semi yang keempat ada komanya hilang, dia menunjukkan missing semicolon. Nah, terus no console, penggunaan console.log, warning an aspect console statement. Nah, selanjutnya ini ada demo running ESLint-nya. Di sini kami sudah mencoba running ya, menjalankan via command line. Nah, terus real time linting di text editor VS Code dan juga fitur double script fix ini untuk perbaikan otomatis. Jadi dia otomatis memperbaiki jika ada kesalahan. Lanjut. Nah, analisis hasil uji. Di sini ada menunjukkan 2 error, 3 warning, dan 5 total isunya. Jadi output ESLint ini memberikan informasi presisi, baris kolom, severity, pesan isu, nama rule. Ini memudahkan QA atau developer untuk membedakan antara potensi bug serius dengan sekedar gaya penulisan. Nah, kelebihannya dan keterbatasannya, kelebihannya gratis dan ekosistem sangat luas, terus sangat cepat dibandingkan pengujian dinamis, mendukung integrasi CI atau CD, bisa memiliki kode otomatis, kayak double script fix tadi. Nah, keterbatasannya terbatas pada JS, CS, dan turunannya, tidak bisa mendeteksi kesalahan logika runtime, hanya memeriksa sintaks dan pola statis, memerlukan konfigurasi awal yang tepat. Nah, kesimpulannya, ESLint adalah tool wajib untuk menjaga kualitas kode JS atau TS melalui static code analysis. Nah, ia membantu menemukan bug lebih awal, meningkatkan maintainability, dan harus diimplementasikan sejak awal siklus pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi untuk demo VS Code-nya akan dijelaskan oleh Jonathan. Baik, untuk demonya sendiri di sini kami menggunakan project milik teman kami yaitu Arbi. Di sini merupakan project dari Expo di mana nah di sini kami menggunakan website milik teman yaitu Manis Rasa, menggunakan website yang pernah digunakan sebelumnya. Jadi website sederhana, bisa juga lakukan login admin, user role-nya. Lalu untuk pengujian ESLint itu ini pertama-tama pastinya harus dinyalakan dulu dari si projectnya, tidak dinyalakan pun tidak masalah. Kemudian kita cek dulu menggunakan dir untuk mengecek di mana kode ini ataupun di mana kira-kira kode itu bermasalah. Bisa langsung auto ke seperti ini, bisa langsung ke projectnya. Nah, projectnya apabila kita udah tahu, karena ini kami menggunakan contoh yang dibuat salah, jadi otomatis diarahkan ke project yang memang salah. Nah, kemudian ketika dijalankan,
maka akan menunjukkan error. Di sini terdapat 10 error, 10 problem dengan 5 error dan 7 error dan 3 warning. Ini ketika S-Lin-nya dijalankan. Kemudian ini ketika melakukan prefix S-Lin-nya jadi berkurang menjadi 2 error dan ada 3 warning. Sebelum dilakukan prefix itu ada 7 error dan 3 warning, yang dimana ada beberapa rule yang memang salah ataupun yang memang dilanggar, seperti novar, kemudian semi, kemudian ada EQ yang telah dijelaskan oleh Vicron sebelumnya, kemudian ada no unused vars, no undef, dan no console. Namun setelah kita melakukan prefix pada S-Lin-nya, error itu berkurang menjadi 2, dari mana di sini problemnya 5, termasuk 2 error dan 3 warning. Setelah melakukan prefix, 5 masalah gaya itu dikurangi, yaitu mengatasi rule yang salah seperti novar dan semi, langsung diperbaiki otomatis dengan aman. 5 masalah tersisa itu yang tidak bisa di-fix, tidak bisa disetting sebenarnya. Cuman sesuai dengan setting yang telah dibuat, itu yang bisa di-fix hanya beberapa, dan sisanya itu yang belum di-fix ada no unused vars, EQ, no console, dan no undef. Di sini ada filenya juga, S-Lin-nya. Ini dia. Kita bisa setting di sini apa yang rules yang mau kita masukkan ke dalam si S-Lin tersebut. Di sini ada no var, ada EQ, semi, no console, dan no unused var. Sedangkan sisanya seperti no undef, kemudian no console itu, nah di sini rulesnya yang mungkin tidak ada itu hanya no undef. Untuk kesimpulannya sendiri dari S-Lin ini berhasil menemukan 10 masalah pada kode uji terdiri dari 7 error dan 3 warning. Setelah fitur auto fix-nya dijalankan, maka errornya itu berkurang, mengenakan 5 masalah gaya penulisan seperti penggunaan var, kemudian titik koma yang hilang langsung diperbaiki secara otomatis. Namun 5 masalah tersisanya, termasuk potensi bug-nya itu dan kode smell variable tak terpakai, sengaja tidak diperbaiki otomatis karena berisiko mengubah perilaku program. Jadi S-Lin ini, dari program ini menunjukkan bahwa S-Lin memperbaiki masalah gaya secara aman, tetapi menyerahkan keputusan yang berdampak pada logikanya pada developer. Jadi tergantung kita lagi memasukkan kode dari pengetesan S-Lin itu di dalam S-Lin config-nya ini. Mungkin sekian program uji dan demo dari kelompok kami serahkan kepada Neng lagi. Oke, baiklah, mungkin itu saja terkait presentasi kami mengenai tools ESLint ini. Nah, lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.